Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tajaluna biha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min ahli al-zahir batin wa tashuruna biha bil rasul. Fi dunya nakhala. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-dhamin wa syams. Allahumma ftahli fatarfin. Allahumma taqina bidin. Allahumma yassir lana nurana murahati liqulubina. Innaka la tashqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa jammil li abadi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil asar. Berqadir rabbik thumma tadin majlak wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian aya nu nyuhungkeun ieu na nu nyuhungkeun alamat ieu na streaming di mana kopi gitu di lain bikin tenen kana grupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Qala an-nazimu rahimahullahu wa nafa'ana bi ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu hadhihi al-manzumata hala kauni musta'inan wa mutabarrikan bi dzikri kulli ismin min asma'ihi ta'ala. Takdir mutalak semacam itu. Kenapa? Kan insyaallah sugantiasa kabedah di payun ya. Kenapa takdir mutalak seperti itu? Nah di sini bada'al musannifu bada'a rahimahullahu ta'ala, bahwa musannif rahimahullahu ta'ala memulai manzumatahu karena kitab manzumah berupa nazam karya anjena hadhihi yang ini bil basmalati dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa ini kitab dimulai oleh beliau dengan basmalah itu nutqan secara ucapan wa kitabatan dan secara tulisan. Amma tsani, bahwa yang kedua musannif memulai kitab ini dengan basmalah secara tulisan al-musyahadah, sebagaimana ini bisa disaksikan bahwa kitab ini disaksikan oleh kita dimulai dengan basmalah secara tulisan. Kemudian wamal awwalu, yang pertama bahwa kitab ini dimulai dengan basmalah secara lisan, secara ucapan pada liluhu, yang menjadi dalil adalah bahwa annaman kataba syai'an talaffadha bihi dhaliban. Orang yang mengucapkan sesuatu, atau maaf, orang yang menulis sesuatu biasanya itu pertama-tama mengucapkan sesuatu tersebut secara lisan ya. Itu binisbat kepada ya sebagai para penulis yang terlebih, apalagi penulis tersebut merupakan penulis yang menuliskan dengan cara diimla, didiktekan kepada murid-muridnya. Ini afadahul anbabi sebagaimana nutos dicarioskeun ku Syekh Al-Anbabi dina takrir karya anjeunna atas Risalah As-Sanusiyah. Dikomentari oleh Syekh Muhammad Al-Amin dina Al-Kaukabil Masyik, bahwa salah satu daripada para musannifin yang sangat produktif diantawisna nu aya di zaman kiwari adalah Syekh Muhammad Al-Amin.
Beliau itu aslinya orang Shanqit, Afrika, kemudian bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Salah satu karya anjeunna paling fenomenal itu adalah tafsir karya anjeunna Hadaiqur Rauf. Hadaiq pupusna ngalkeun Syekh Muhammad Al-Amin. Hampir setiap kitab anu populer anjeunna gaduh syarahna, termasuk diantawisna As-Sulamil Munawwarah. Anjeunna karut gaduh syarah anjeunna Al-Kaukabul Musyriq. Kantor di pilarian baik gitu lain. Termasuk juga syarah Al-Jauharil Maknun karya beliau ayat. Nah, hilaf di namanya. Jadi beliau itu gurunya sangat-sangat banyak, sehingga beliau menulis syarah-syarah tersebut itu adalah yang paling canggih disertai dengan sanad, bahwa saya menerima kitab ini dari syanu terus hingga malifnya. Itu gaya ulama salaf gitu. Beliau itu gurunya banyak, kemudian juga dari masing-masing guru tersebut beliau ya tentunya memiliki sanad, dan kemudian penjelasannya beliau kutip menjadi kitab. Luar biasa. Ada memang temadal urang hari aja namanya hafal Al-Quran masih kena anak. Ya tersendirilah orang-orang Shanqit. Masih muda beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah itu mengembara kemana-mana gitu kan, mencari ilmu. Luar biasa. Itu mutiara yang sekarang tinggal kenang. Baru beberapa tahun yang lalu beliau wafat. Kata Syekh Muhammad Al-Amin di dalam Al-Kaukabil Musyriq, la yuqalu, tak usah dikatakan, anna hadzal mu'allafa syi'run, bahwa hasil karya ini berupa syair. Kenapa? Karena betul bahwa hasil karya ini li'annahu min bahri rojas, adalah terdiri dari bahar rojas yang juznya adalah mustafilun 6 kali. Yang sementara waqad qala al-ulama la yubda'u syi'ru bil basmalah. Ulama telah mengatakan bahwa syair itu tidak boleh dimulai dengan basmalah. Jadi tidak usah ada pernyataan seperti itu. Kenapa? Li'anna naqulu, lantaran kita berpendapat inna syi'ral ladzi la yubda'u biha syi'rul muharram. Syair yang tidak boleh dimulai dengan basmalah itu adalah syair yang diharamkan. Contoh kasyiri hajwi man la yajuzu hajwuhu. Contoh sapertoskeun syair ngaguguyankeun jalma nu tidak boleh diguguyankeun gitu lin. Istihza ka jalma ku syair geraduh. Kata Nabi, model naon deta nu diharamkeun.
Ya, silakan. Hebat. Atau Nabi bahasa itu hajwi itu apa? Jadi maksud hajwi itu adalah mengungkapkan keaiban seseorang gitu, menyebar keaiban seseorang. Jadi syair tabi sinate ngaguguyangkeun atau arti mengungkap keaiban seseorang gitu kan? Itu merupakan syair yang diharamkan, maka tidak boleh dimulai dengan basmalah. Itu haram. Dan syair syair haram gitu. Tapi yang tidak boleh dimulai dengan basmalah itu semacam syair-syair yang isinya itu adalah menceritakan tentang apa postur tubuh perempuan gitu kan. Tidak boleh. Nuka dua, awil makruhu syair yang tidak dimulai dengan basmalah itu adalah syair yang makruh. Contoh semacam kata gozul fi ghairi muayyan, seperti taghazul. Non taghazul tadinya ayat wat taghazulu dzikru mahasinin nisa'i muradan bihinna mahbubatuhu gitu. Menceritakan kebaikan-kebaikan gitu kan. Perempuan bari nu dimaksud teh saha kabogoh nah gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi model syair pertama syair haram gitu kan, haram dimulai dengan basmalah. Syair makruh, ya makruh dimulai dengan basmalah gitu. Bagaimana tentang syair yang terkait dengan ilmu? Wa masyairul ladzi yata'allaqu bil ulumi wal adhkar wa asma'illahi ta'ala. Nah, adapun syair yang terkait dengan ilmu, terkait dengan zikir, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kahadhil arjuzati sebagaimana ieu arjuzah ya kitab ya nyarioskeun ilmu, maka tama payu beda'u bil basmalati ittifaqan ulama sepakat itu sunnah dimulai dengan basmalah. Pertanyaannya, ini kan kita berupa nazam, tidak berupa nasar. Tapi kenapa basmalah nama dengan nazar? Tidak sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain. Wa inna lam ya'ti bil basmalati nazman, bahwa musannif tidak mendatangkan basmalah secara nazam sebagaimana yang telah diperbuat oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Sagmanu kawuninga Quran dina kitabna Hirzul Amani, bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanur rahim wa mau'ila. Ini bahar apa? Bahar tawil ya. Tata bismillahna berupa nazam. Bada'tu bi bismillahi. Demikian juga anu aya di Naqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu basmalahnya dengan apa? Dengan berupa nazam juga gitu. Kenapa? Ari musannif mah di sini dengan berupa natar basmalahnya mah. Alasan li'annahu khilaful aula, lantaran basmalah berupa nazam itu khilaful aula, rairaka jeung makruh gitu. Kan itu lin rairaka jeung makruh sampeun carioskeun dina Jamul Jawami. Nah, Jamul Jawami naon redaksi katana teh geuning? Naon kan ada Jamul Jawami teh?
fa ini tabal khitabul fi'la qidaan jaziman fa ijabun aw ghairu jazimin fanadbun awit tarka jaziman fa tahrimun aw ghairu jazimin binahyin makhsusin fa karahatun aw bi ghairi makhsusin fa khilaful aula awit takhira fa ibah. Itu kan tadi lanjut yang makruhnya. Nah gitu. Jadi mendatangkan basmalah dengan berupa nazam, meskipun kitabnya kitab nazam, itu khilaful aula. Kenapa? Li'annaha harrafat an hayatihal munazzalah atau an hayatihal munzalah namanya. Lantaran basmalah berupa nazam itu harrafat, mengubah an hayatihal munazzalah tapi an hayatihal munzalah. Karena bentuknya sesuai dengan yang diturunkan. Sampai gara coba bentuk basmalah sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bismillahirrahmanirrahim. Jeung coba tadi neta semacam dina nazam pertama dina hirsul amani. Kumaha? Bada'tu bi bismillah. Bahkan dina segi penulisan bi bismillah kan nggunakeun alif eta. Sata jansin ay alifan dak kadituna teu didongkapkeun sifat ku lafaz ar-rahman. Terlebih saumpami teh orang ningali karena semacam anu aidina aqidatil awam abdal bismillahi warrahmani, sementara kan tidituna kumaha bismillahirrahman, bukan bismillahirrahman gitu kan. Nah itu sehingga fala yahsulu bihat tabarruk, bismillahirrahmanirrahim tersebut tidak bisa hasil terwujud tabarruk mengambil barokah sabab robah bentuk basmalah. Nah kita tuh li'annaha kharajat binazmiha anil ibtida'i bil kitab wal amali bil hadis. Jadi bentuknya gitu sudah keluar, bentuk tarkibnya sudah keluar, tidak mengikuti karena Al-Quran, kemudian ngamalkan kanal hadis dan dinal hadis gitu ya, seperti itu. Kemudian wa pada mampu matahu hadhihi bihad wujuhin. Ketika kita menulis atau berpikir hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai pijakan adalah apa, mengapa, bagaimana. Itu semuanya harus ada di dalam pikiran kita. Ketika kita membahas itu harus ada. Pertama apa, kedua mengapa, ketiga bagaimana. Supaya kadituna jadi tahqiq dina analisa masalah. Pun demikian sewaktu kita menulis sama, itu harus ada apa, mengapa, bagaimana. Termasuk di sini bahwa kitab ini dimulai dengan basmalah. Pertama-tama apa sih basmalah itu? Kayak insyaallah bakal dicarioskeun di payun ya. Bahwa basmalah itu adalah merupakan masdar untuk basmalah yubas milu. Pengertiannya apa? Nanti insyaallah di depan. Kemudian mengapa bahwa kitab ini dimulai dengan basmalah. Nah nanti tinggal kita mengembangkan lagi pemikiran bagaimana gitu. Mengapa kitab ini dimulai dengan basmalah? Wa bada manzumatahu biha, bahwa musannif memulai manzumah ini dengan basmalah biwujuhin, dengan beberapa alasan, karena beberapa alasan. Sok ngamai mah. Dia. Ya, Waalaikumsalam.
Parawat. Ah, ya namil tadi tutup mil pintunya supaya nah. Jadi bahwa kitab ini dimulai dengan basmalah karena beberapa alasan. Ini wajib, awas ulang, wujuh itu jangan untuk wajib. Dina kitab-kitab sewaktu ayat lapad wajibun itu salah satu artinya itu apa? Mulat. Berarti liwujuhin itu ay lihilalin gitu. Jelas? Jadi kitab ini dimulai oleh musannif dengan basmalah diwujuhin karena beberapa alasan. Pertama, al-awwalu ta'assa bil Quran al-aziz, bahwa musannif meneladani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fibtidaihi dina dimulaina Al-Quran at-tauqifi bismillah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bari Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu bersifat tauqif dari onohnya gitu kan. Dari sana yang memang dimulai ke Bismillahirrahmanirrahim. Kasairil kutubil munazzalati minas sama, sebagaimana kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langit sama. Semuanya fa innahu ta'ala iftataha jami'a kutubihi biha. Allah memulai seluruh kitab-kitabnya ku basmalah. Mana yang menjadi dalil bahwa Allah itu betul-betul memulai seluruh kitab-kitab anjeunna ku basmalah? Bidau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitabin, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah permulaan seluruh kitab. Memawi itu maka kata sebagian ulama bahwa basmalah itu laisat min khususiyati hadil ummah. Basmalah itu bukan termasuk keistimewaan yang ada di dalam umat Islam, bukan. Umat-umat sebelum umat sekarang pun sama. Kitab-kitabnya dimulai ke basmalah, cuma perbedaannya wal mukhtas bihadil ummah innama wal lafzul arabi, anu khusus keistimewaan untuk umat ini mah adalah basmalah dengan menggunakan bahasa Arab, gitu aja. Jadi bahwa seluruh kitab-kitab Allah itu semuanya dimulai dengan basmalah. Cuma yang dimulai dengan basmalah menggunakan bahasa Arab yang terakhir ini, gitu kan. Jelas? Berarti semua umat itu sama. Kitab-kitabnya dimulai dengan basmalah, sehingga berarti basmalah itu bukan merupakan keistimewaan umat terakhir ini. Tapi yang menjadi keistimewaan kekhususan umat terakhir ini adalah basmalahnya menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jelas? Jadi menggunakan malah hantar tertib, menggunakan susunan seperti ini. Susunan itu mah Bismillah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Susunan seperti itu. Jadi mungkin kan dari umat-umat di masa yang lalu begitu susunan tidak seperti itu. Pas. Lanjut supaya lebih cepat. Lantaran enggak orang main-main ya, kita ingin cepat main-main itu. Panjang, woi. Nanti dengan pertanyaan saja ya. Yang ini mah bisa ditanya satu-satu. Yang apa? Dari halaman 50. Kemudian halaman 51 ini bisa diterima oleh kita
Bisa dibaca lah one by one gitu deh. Bisa ayat muskil enggak, tinggal ditanyakan ya. Tadi di halaman 51 itu ada pembahasan tentang al-umur zawatul bal. Nanti insyaallah ya. Kemudian juga halaman 52 masih panjang tuh, halaman 50 seperti tilu 54 ala hingga halaman berapa? Nah, hingga halaman 59. Nanti insya Allah untuk halaman-halaman yang dilewati karena kaki itu bisa dicerna atau bisa dimufalah oleh sendiri-sendiri, paling nanti kita kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya tentang itu, silahkan ya. Tinggal ya tanah Pak di kamu. Lantaran dia rada lumayan lah. Di lompatan dia banyak hal-hal terkait karena usul fikih juga. Jadi enggak berada pabelit enggak nah. So kita bergerak. Dari mulai halaman berapa? Dari mulai halaman 51 apa 50 ya? Dari mulai halaman 50 hingga 59. Nah itu lumayan masalah-masalah banyak yang terkait dengan usul fikih. Nanti kita bisa bisa kita mufalah sendiri atau bisa kita diskusikan gitu kan. Nah sekarang mah kita tinggal langsung main-mainnya ya. Lantaran main-main imam biasa didiskusikan. Nah. Mal bisa dimutalah sendiri dan mal bisa didiskusikan, susah gitu. Main-main dia mah. Suma'lan kemudian perlu diketahui annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin min fununil ulum ayyatakallama 'alal basmalati bi tarafin mimma yunasibu dzalika al-fannal masyru'a fihi wafa'an bihaqqain, bahwa setiap orang yang mau memulai pengkajian terhadap sebuah fan ilmu itu seyogianya dimulai dulu dengan pembahasan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan bahasan yang disesuaikan dengan fan tersebut. Semacam kita akan memulai melakukan pengkajian terhadap ilmu mantik, maka seyogianya kita membahas dulu basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan bahasan yang sesuai dengan fan mantik. Dalam artian berarti bahasan tersebut merupakan bahasan dari segi mantik. Pertanyaannya kenapa? Wafaan bihaq ini lantaran demi menunaikan dua hak. Ada dua hak yang perlu ditunaikan. Pertama haknya basmalah, yang kedua haknya fan ilmu yang bakal dikaji. Fahaqqul basmalati, haknya basmalah adalah Allah yatrukal kalam alaiha ra'san, bahwa orang yang akan melakukan pengkajian terhadap sebuah ilmu tidak sama sekali meninggalkan pembahasan tentang basmalah. Jadi basmalah punya hak untuk tidak ditinggalkan sama sekali, melakukan pembahasan tentangnya. Sehingga berarti
Kalau kita melakukan pengkajian terhadap sebuah pan ilmu dan kita tidak membahas dulu basmalah, maka berarti itu adalah fatarkuhu kusuran wa taksirun imma wa imma. Imma kita kusur, dalam artian berarti jangkauan pemikiran kita tidak sampai ke situ. Eta teh bahasa lemes nambareun. Bahasa kasar nama beleguk gitu. Tapi salah nggak bahasa bismillah gitu. Yang kedua, taksirun atau taksir melalaikan hak basmalah. Bisa nama nggak bahas. Karena basmalah cuma, nah itu menyanyikan dan melalaikan kepada hak basmalah, sehingga basmalah tidak dibahas. Maka untuk kita dikatakan bahwa kita sebagai orang yang terkena kusur tidak mau, dikatakan sebagai orang yang juga mempunyai sifat tafsir juga tidak mau, maka bahas dulu basmalah sebelum kita melakukan pengkajian terhadap sebuah fadil demi melaksanakan menunaikan hak basmalah. Yang kedua, wa haqqu dzalika al-fannil masyru'i fihi, hak pan yang akan dipelajari itu adalah ayyatakallama bihi alaiha litauda barakatuha ilaih, bahwa si syari, orang yang mau melakukan pengajian tersebut itu harus membahas dulu kepada basmalah bismillahirrahmanirrahim bihi, dengan menggunakan pan itu. Jadi pan eta lamun kama urang mau mempelajari pan ilmu mantik tersebut gunakan dulu membahas basmalah gitu. Nah, itulah hak pan. Kenapa? Litauda barakatuha ilaih, supaya barokah basmalah kembali kepada pan tersebut. Jadi lamun dikira-kirakeun pan ilmu mantik misalkan eta merupakan jelema, dikira-kirakeun mantik teh jelema, maka mantik mempunyai tuntutan aing dia hayang dipakai mengabahas kana bismillah supaya barokah bismillah balik ka aing begitu. Maka demi menunaikan dua hak tersebut, bahas dulu basmalah dengan bahasan yang disesuaikan dengan ilmu yang akan dipelajari, gitu kan. Haknya basmalah tertunaikan, dibahas dulu. Kemudian ilmu yang dipelajari juga haknya tertunaikan juga, bahwa dia digunakan dulu membahas basmalah, gitu kan. Udah. Nah kemudian fal basmalah itu apa sih basmalah? Fal basmalatu aduh lumayan rada medal ya, barangkali supaya lebih cepat tidak usah dibaca teks ya, sok diamati terus saya nama sengaja menggunakan bahasa letter B sedikit gitu kan, tidak full lantaran ayat mulai DKI taruhnya. Nah, fal basmalatu, bahwa basmalah itu adalah merupakan masdar qiyasi untuk basmalah. Yubasmilu, sebagaimana dahraja yudahriju, gitu kan? Fa'lala yufa'lilu lalatan basmalah yubasmilu bas malatan.
Atau teh ada sebagian orang yang paham qiraat, memang keseharian di qiraat, cuma tidak terlalu paham sorof. Di satu waktu beliau memberikan sambutan di depan para santri. Anak-anakku sekalian, awas, lafzul jalalah apabila berada setelah fathah itu harus dibaca tafkhim. Jadi baca yang benar itu bukan basmalah tapi basmallah gitu. Disangka anak beren nulisna seperti kan bismillah. Atau bismillah bener gitu mah lain basmallah. Jadi basmalah itu apa? Mau saudara? Masdar untuk basmalah yubasmilu. Tentang pengertian basmalah yubasmilu ini terjadi ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah yubasmilu itu adalah idza qala bismillahirrahmanirrahim. Basmalah Zaidun ay qala bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti mengucap bismillahirrahmanirrahim. Awas ya. Jadi sekalian kita berbicara mumpung ada ilmu bahwa ketika kita melakukan pentafsiran ini semacam di sini ya, idza qala itu pentafsiran kalimat itu khususnya fi'il itu bisa dengan menggunakan lafaz idza, bisa dengan menggunakan lafaz ai. Semacam dibahasakan basmaltu itu bisa ai. Qultu bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Awas, itu ada perbedaan. Apabila fi'il yang ditafsirkan merupakan fi'il yang disnadkan kepada dhamir mutakalim wahdah, semacam tadi basmaltu gitu kan, disnadkan kepada dhamir mutakalim wahdah ta madmumah basmaltu. Maka kalau kesananya ditafsirkan dengan ai, berarti dalam tafsir tak juga harus dibaca dhammah. Basmaltu ai qultu bismillahirrahmanirrahim. Mafhum? Saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lain halnya ketika ditafsirkan dengan idza, maka ta'nya harus dibaca fathah, dijadikan dhamir mukhatab. Basmaltu idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya idza qulta. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, idza kanaita bi ai fi'lan tufassiruhu fadhum mata akadhum makun li mu'tarifi wa in takun bi idza yawan tufassiruhu papat hukatta amrun ghairu mukhtalafi. Bukan di mana ya tete? Sebenarnya itu tinggal di Nahasiyah Risalah Al-Azhariyah. Nah jadi ketika ditafsirkan dengan ai, maka tak dibaca dhammah. Ketika ditafsirkan dengan idza, maka tak dibaca fathah jadi dhamir mukhatab.
Nah selanjutnya ketika menggunakan lafaz idza, pentafsirannya lafaz idza tersebut apa sih? Ya dzarab tentunya. Amma idza inda zawil irfani dzarfun lima ya'ti min dzarab. Kemudian mutalaknya mana? Mutalaknya dibuang. Takdirnya apa? Taqulu dzalika. Itu. Jadi dalam yang dijadikan contoh tadi apa? Basmal tuh. Idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Takdir berarti taqulu dzalika idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mafhum? Ya sudah. Ini sekelumit aja ya. Jadi pengertian basmalah itu pertama apa? Semacam ketika diucapkan basmalah berarti yang dimaksud apa? Idza qala bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata sebagian ulama yang lain ketika dibahasakan basmalah yang dimaksud idza katabaha, ketika dia mencatat bismillahirrahmanirrahim gitu. Maka pikir orang pengertian basmalah itu apa sih? Silahkan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu sebagaimana dina terdapat dina kitab as-sihah ya, kitab mojang. Kemudian juga atanapi dimaksudnya apa? Basmaltu, misalkan basmaltu atau masdarnya basmalah berarti yang dimaksud mencatat, menulis bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagaimana yang terdapat di kitab Tahdzib karya Imam Al-Azhari ya. Maka berarti basmalah itu pengertian bisa dua. Ima pengertiannya itu apa? Al-qaul mengucap basmalah, mengucapkan bismillah, atanapi al-kitabah. Kemudian lakin atlaquha ala nafsi bismillahirrahmanirrahim. Namun kemudian setelah itu bahwa bangsa Arab mengitlakkan, nah bahasa orang mengendalkan gitu, ngecapkan bismillahirrahmanirrahim dan basmalah itu kepada bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi mau disebutkan basmalah itu jadi apa? Kan itu nah bismillahirrahmanirrahim. Bukan menulis bismillahirrahmanirrahim atau mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah nah gitu. Anu ditulis atau nabi nu diucapkeun anak. Sehingga berarti secara lughah itu jadi termasuk majaz mursal min itlaqil masdar iradatis mil maf'ul. Mafhum? Sehingga berarti yang menjadi ta'alluq, yang menjadi alaqah itu adalah ta'alluq istiqaqi. Cuma ya itu tina segi lughah, tina segi huruf ya jadinya hakikah hurufiyah. Jelas? Sudah? Jadi tadi nama gitu pengertian basmalah itu apa sih? Ngucapkan bismillahirrahmanirrahim atau nulis bismillahirrahmanirrahim. Cuma kemudian pengertian basmalah teh jadi bismillahirrahmanirrahim nu diucapkan jeung atanapi nu ditulis sehingga berarti secara lughah jadi merupakan majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis mil gitu. Jelas? Sudah. Nah itu tentang basmalah. Apa sih basmalah itu? Sudah terjawab tadi ya. Apa, mengapa, bagaimana gitu kan di dalam pikiran kita itu seperti itu. Apanya sudah terjawab. Nah kemudian kita tinggal mengapa sudah tadi. Mengapa dimulai dengan basmalah kita bining tos tadi lah tinggali. Dan pada yang di lompatan gitu tadi lumayan ngalompatan anak seberapa lama.
Nah, tinggal kita menjabarkan bagaimana gitu. Bagaimana sih bahasan-bahasan yang terkait dengan basmalah? Wa'lam annahu yata'allaqu ilmu mantiki, bahwa ilmu mantik punya keterkaitan karena bismillahirrahmanirrahim. Awas, bahasa teh bukan bismillah punya keterkaitan kepada mantik, tapi mantik punya keterkaitan terhadap bismillah. Yang terbalik. Mana yang lebih dahulu? Mana lebih dahulu mantik bismillah? Ya bismillah dulu lah. Itu zaman Kangjeng Nabi Sulaiman lagi. Saya bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ari mantik anyar kene. Jadi bahwa mantik punya keterkaitan kepada bismillah dalam artian bisa digunakan untuk membahas bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dari segi apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, ilmu mantik punya keterkaitan terhadap bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ilmu mantik punya keterkaitan terhadap bismillahirrahmanirrahim itu min jihataini, dari dua aspek. Pertama dari aspek ifrad, satuan-satuan kalimat. Satuan-satuan kalimat yang terdapat di dalam bismillahirrahmanirrahim. Ba, ismi, lafzil jalalah, lafaz ar-rahman, lafaz ar-rahim, sadayana tiasa dibahas kemantiknya. Yang kedua, dari aspek tarkib, kesatuan kalimat-kalimat tersebut. Jadi jumlah bismillahirrahmanirrahim secara keseluruhan. Bahwa bismillahirrahmanirrahim, jumlah bismillah, kata ilmu mantik nanti akan dijelaskan insyaallah, itu adalah merupakan lafaz murakkabatan khabari, secara simpel qadiyah ya. Dan yang dikatakan qadiyah itu kesatuan daripada seluruh kalimat-kalimat yang terdapat di dalam bismillah. Bukan banyak wukul, bukan sinnya aja gitu kan. Bukan isminya aja, bukan lafzil jalannya saja, bukan. Tapi kesatuannya. Maka bismillahirrahmanirrahim itu biasa dibahas oleh mantik. Dari segi ifrad pun dari segi tarkib. Sekarang dari segi ifrad dulu. Famin jihatil ifradi, bahwa mantik punya keterkaitan kepada bismillahirrahmanirrahim dari aspek ifrad. Fi khamsati mawadhi'a, pada 5 tempat, pada 5 area. Ada 5 area dari bismillahirrahmanirrahim yang bisa dibahas oleh ilmu mantik. Pertama, al-ba'u, ba, mantik bisa ngabahaskan apa? Jago si pertama. Nu kedua, lafaz ismi. Yang ketiga, lafzil jalalah. Yang keempat, lafaz ar-rahman. Kelima, lafaz ar-rahim. Semuanya bisa dibahas oleh ilmu mantik. Jago si bapak ini mah, si bapak mantik mah jagoannya. Nah nanti dari aspek tarkib di depannya. Pertama, falba ubah dulu. Nah, akhirnya kita main-main ya, langsung ya. Bahwa ba itu punya ihtimal.
Ihtimal ba itu merupakan haraf jar asli. Ihtimal juga merupakan haraf jar zaid. Ulah sok nurutan kata nggak harap jar asliyah, harap jar zaidah manya yang masuk ke nomor zakar yang sifat memanas. Aduh. Ngararewa. Dah tetep sapira ieu dan ada mengensa kadar kesalahan baca met. Ih, ari nu disebutkeun kabeureuyan teh ku cucuk peda, lain ku cucuk muning. Harap jar asliyah sagala harap jar zaidah di mana? Aya masuk na muzakkar sifat na muannas. Sorry kun diladat cenah yang sorry kun diladat. Lain hari kun diladat badai kitu teh sadut bari mukhaliful qiyas lal istimal eta teh. Udah. Lamun disebutkan ba'na baru, ba itu diitibar kalimah itu baru manas. Maka silakan ba ini asliyah, ba ini zaidah baru. Disebutkan harap jar asliyah mah teu pantes atuh. Ai. Sudah. Kontak di dia itu bahasana nanti dia falba wala takdir kauniha asliyatan tuh. Ngitibarkan abang sebagai kalimah gitu. Tadi itibar sebagai harap jarna. Kembali bahwa ba di dalam lafaz bismi itu ihtimal. Ihtimal asliyah, ihtimal zaidah kadang ngabasakeun deui. Lain dibahasakan bisa asliyah, bisa zaidah. Tidak seperti itu. Ihtimal bahasa. Ihtimal itu apa? Punya kemungkinan. Mungkin dikatakan asliyah, mungkin dikatakan zaidah. Kenapa? Lantaran tidak bisa dipasti asliyah, tidak bisa dipasti zaidah. Kenapa tidak bisa dipasti asliyah? Lantaran haraf jar asli itu membutuhkan kepada mutalak sesuai dengan definisinya. Bahwa definisi haraf jar asli itu apa? Ma yahtaju ila mutallaqin yatallaqu bihi wa lahu ma'nan fi nafsihi wa yaqtalu aslu ma'nal kalami bi isqatihi. Itu kan? Butuh kepada mutalak, sementara mutalak di sini tidak ada. Ayat mutalak di dia. Maka ihtimal zaidah, gitu kan? Tidak bisa dibahas asliyah. Ihtimal zaidah berarti karena mutalak tidak ada. Yang kedua, tidak juga bisa dibahas zaidah gara-gara mutalak tidak ada. Kenapa? Lantaran ba dinyatakan zaidah itu apabila masuk kepada salah satu daripada beberapa hal. Pertama, wal ba'u fil maf'uli aw fil mubtada wal khabaril manfi zaidan bada. Ba ketika masuk karena maf'ul. Itu pasti zaidah. Yang kedua, ketika masuk karena fa'il, la kafa billahi syahida. Kemudian yang ketiga, ketika masuk kepada apa? Mubtada, bihasbi kadir namun. Yang keempat, ketika masuk kepada khabar manfi, seperti apa? Wa ma rabbuka billamin lil 'abid. Yang kelima, ketika masuk kepada taukid lafzi dengan lafad nafsun, taukid ma'nawi dengan lafad nafsun atau lafad ainun. Ja'a Zaidun bi nafsihi. Itu zaidah. Pada 5 tempat tersebut ya. Nah, ini di sini kalau tidak salah saya mencatat ini agak banyak juga. Ternyata ya lumayan tidak ada. Kan ditinggali udah nasional kaji. Nah,
ketika ditakdirkan ba di sini sebagai zaidah, maka apakah ba di sini masuk kepada maf'ul? Tidak bisa, dikarenakan fi'il tidak ada. Berarti lafaz ismi tidak bisa dikatakan sebagai maf'ul. Betul. Kemudian, apakah bisa ditakdirkan di sini masuk kepada fa'il? Berarti lafaz ismi sebagai fa'il? Tidak bisa karena fi'il tidak ada. Betul. Atanafi masuk karena khabar manfi? Tidak bisa juga dikarenakan di sini tidak ada laisa dan teman-teman gitu kan? Teman-teman seperti teman Alfiah Hijaziyah. Sekemudian Alfiah itu ketinggalan bahasan ada yang Alfiah. Wabak dama walai saja rolbal khabar wabak dala wana fikana fadijan itu bahasa idah. Bahasa idah. Ya. Bahasa idah di situ. Kemudian dikatakan masuk kepada taukid ma'nawi dengan nafsun dan ainun. Lafaz ismi malah lafaz nafsun dan lafaz ainun lafaz ismi berarti paling kemungkinan terakhir ba di sini masuk kepada mubtada ketika ba ditakdirkan zaidah. Betul kan? Sementara mubtada itu satu paket dengan khobar. Apabila ada mubtada, maka lumrahnya kesananya harus ada khobar. Lumrahnya. Kenapa? Kan ada yang tidak lumrah, kesananya ada apa? Fa'il sadda masadal khobar gitu kan? Dan tidak lumrah. Sementara di dia lah menditakdirkan ba zaidah, maka berarti ba di sini alternatif terakhir adalah masuk kepada apa? Kepada mubtada. Berarti lafaz ismu jadi mubtada. Ayah khabar tadi dia tidak ada, maka tidak bisa ditakdirkan dipastikan zaidah, berarti ihtimal asliyah. Itu kan? Nah, eta ulah nurutan batur ba anu aya di lafaz bismi itu bisa harap jar asliyah nyebutkeun teh, bisa oge harap jar zaidah. Duh gaya gitu si bapak eta. Lain bisa ihtimal. Jadi tidak bisa dipastikan asliyah dikarenakan tidak ada mutlak. Tidak bisa dipastikan zaidah dikarenakan tidak ada khabar. Maka ihtimal berarti ihtimal asliyah, ihtimal zaidah. Itu. Oh begitu ya. Ya begitu. Cuma ya kita tinggal mentarji dari kedua ihtimal tersebut mana yang paling unggul, mana yang paling baik, apakah ditakdirkan ba di sini asliyah ataukah ditakdirkan zaidah. Yang lebih bagus adalah apa? Ditakdirkan asliyah. Kenapa? Li'annal asla adamu ziyadah. Asal itu tidak ada ziyadah. Model di jeleman nu jadi asal ramana seperti 5. Maka lamun aya ramana kagenep diamputasi. Eta geus kaliwatan tieun asal eta. Al aslu adamu ziyadah. Maka yang lebih baik itu ditakdirkan apa? Ba di sini ditakdirkan zaidah sebagai harap jar zaid. Sebagai asliyah ya, sebagai harap jar asli. Nah, jadi ba di sini lebih baik ditakdirkan sebagai apa? Asliyah, sebagai harap jar asli. Kenapa? Al aslu adamu ziyadah. Yang sementara banyak kaidah-kaidah yang mendukung kepada asal. Semacam apa? At-tamassuku bil asli mahma amkana wajib, berpegang kepada asal selama masih memungkinkan itu adalah suatu keharusan. Namun masih kan mungkin nyepeng kana asal, maka tidak boleh nyepeng kana fanu, kudu asal lah.
Pun demikian juga ada kaidah yang lain apa? Asyai'u la yu'dalu an aslihi illa lidalilin aqwa. Sesuatu itu tidak boleh beralih dari asalnya kecuali karena dalil yang lebih kuat ketimbang asal. Karena asal itu sendiri kan dalil. Kalau ada dalil yang lebih kuat ketimbang asal, silakan beralih dari asal. Oh. Maka banyak itu kaidah-kaidah yang mendukung kepada harus memegang asal gitu kan, selama masih memungkinkan. Maka pun di sini ya dikatakan lebih baik itu ditakdirkan asliyah. Kenapa? Sesuai dengan asal. Al aslu ada musya.